Baik, selamat sore. Saya atas nama Maria Kristina Lelu dengan NIM 2020-270-194, semester 2, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores ND. Perkembangan sosial menurut Kurlov. Perkembangan sosial berarti beroleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau socialize, memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Yang ketiga, perkembangan sifat sosial. Perkembangan sosial menurut Ahmad Susanto. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial yang dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma seperti kelompok, moral, dan tradisi yang meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial bisa dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat dimanapun anak berada. Menurut pendapat para ahli yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perkembangan sosial merupakan beroleh kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan temannya, orang dewasa, dan masyarakat luas, agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Yang berikutnya, indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak dari usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, saling berbagi dengan orang lain. Dan yang keempat, menghargai hak atau pendapat orang lain atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, seperti menggunakan pikiran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keenam, bersikap kooperatif dengan temannya. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran terhadap sesama. Yang kedelapan, mengekspresikan emosional yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti dalam kondisi sedih, kondisi senang, ataupun kondisi apa saja. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain anak antara lain. Yang pertama, sikap sosial dalam proses cara bermain. Kita harus mendorong anak untuk meningkatkan pola berpikir secara egosentrinya. Yang kedua, belajar berkomunikasi. Agar anak dapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa mengerti sifat dan pergaulan teman-temannya. Yang ketiga, belajar mengorganisasi. Pada waktu anak bermain bersama orang lain, anak juga punya kesempatan untuk belajar berorganisasi. Yang terakhir, lebih menghargai orang lain dan juga perbedaan-perbedaannya. Sekian dari penjelasan saya mengenai teori perkembangan sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.